Film dibuka dengan Levon Chade, yang kini hidup sebagai mandor bangunan di Chicago. Ia bekerja keras, hidup sederhana, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Pemilik konstruksi tersebut adalah keluarga Garcia, dan dikelola langsung oleh Joe Garcia dan Carla Garcia, beserta anaknya Jenny. Hubungannya Levon dengan keluarga tersebut sangat akrab. Bahkan Levon dianggap seperti keluarga sendiri. Tak berselang lama, salah satu buruh di sana terlilit pinjol. Para debt kolektornya menagih untuk membayar dan membikin onar di tempat tersebut. Levon yang melihat karyawannya dipukul. Levon pun menghajar para debt kolektor tersebut sampai akhirnya mereka pergi. Jenny yang melihat hal tersebut bertanya kepada Levon, apakah dia mantan militer? Dan ternyata, Levon sendiri adalah mantan komando Royal Marine yang kehilangan istrinya. Setelah itu Levon menemui putrinya, yang bernama Mary. Mary tinggal bersama kakeknya yang bernama Dr. Roth. Kakeknya ini sangat tidak suka kepada Levon karena Levon tidak layak mengasuh cucunya tersebut, dan dicap sebagai pembunuh. Kemudian Levon bertemu seorang pengacaranya. Usut punya usut saat berkonsultasi dengan seorang pengacara atas hak asuh. Levon ternyata mengalami penyakit PTSD dan trauma otak saat dinas militer. Kunjungannya dengan putrinya, Mary, dibatasi oleh kakeknya. Alasannya karena dia bisa sewaktu-waktu membuat kekerasan. Karena seperti sebelumnya Levon juga dituduh oleh Dr. Roth bahwa dialah yang membunuh putrinya atau istrinya Levon sendiri. Padahal itu karena bunuh diri. Levon memberi pengacara sejumlah uang, agar dia bisa memiliki hak asuh terhadap Mary. Suatu malam, Jenny pergi keluar bersama teman-temannya ke sebuah bar di pinggiran kota. Dia berkenalan dengan bartender bernama Johnny. John menghubungi seseorang melalui handphonenya. Kemudian saat Jenny di perjalanan pulang, ia diculik oleh sekelompok pria dan wanita Rusia. Keesokan paginya, Joe dan Carla menginfokan ke Levon bahwa Jenny hilang. Mereka sudah lapor ke polisi, tapi pihak berwenang tidak menanggapi kasus tersebut. Mereka memohon bantuan Levon untuk mencari Jenny, karena mereka mengetahui latar belakangnya sebagai mantan prajurit. Sebagai imbalannya, Joe dan Carla memberi uang yang banyak kepada Levon. Awalnya Levon menolak terlibat dalam hal seperti ini. Dia ingin menjaga jarak dari dunia kekerasan. Setelah itu Levon pergi ke sebuah desa terpencil. Dia menemui sahabat lamanya yang bernama Gunny, yang buta bekas berperang bersamanya. Setelah memikirkan kembali dan berbicara dengan sahabat lamanya tersebut, dia memutuskan untuk membantu mencari Jenny, karena Levon pernah berjanji bahwa dia akan menjaga Jenny. Setelah dari tempat sahabatnya, Levon kembali menemui Carla dan Joe. Levon berjanji akan membawa Jenny kembali, karena Jenny sudah dianggap seperti keluarganya. Kemudian Levon mulai melacak jejak terakhir Jenny ke sebuah bar kumuh. Levon mencurigai gerak-gerik Johnny sang bartender. Levon pun mengikutinya sampai ke rumah. Kemudian Levon menginterogasi Johnny untuk memberitahukan di mana Jenny berada. Namun dalam interogasi tersebut, tiba-tiba dua orang preman Rusia datang seketika Johnny berteriak. Baku tembak di dalam rumah tersebut terjadi. Setelah membunuh orang-orang tersebut, Levon mendapat petunjuk bahwa penculikan ini terkait dengan organisasi Bratva, mafia Rusia yang dipimpin Shimon Harchenko. Levon kembali memantau seseorang yang masuk ke dalam rumahnya Johnny. Levon melihat 3 orang yang keluar dari mobil. Pemimpinnya bernama Wolo Kolisnik dan kedua keponakannya Danya dan Vancho. Mereka masuk ke dalam rumah Johnny, dan melihat mereka terbaring bertiga seperti ada yang membunuh. Wolo dan keponakannya kemudian keluar dari rumah tersebut. Kemudian Levon mengikuti mereka dari belakang. Levon pun memantau dari kejauhan, saat keadaan lagi sepi. Levon masuk ke rumahnya Wolo. Levon langsung menyiram air panas dan menyekapnya di sebuah kolam renang. Levon pun menanyakan kepada Wolo di mana Jenny berada. Wolo menjawab dengan bahasa Rusia, yang tidak dimengerti oleh Levon. Levon yang sangat marah kemudian menenggelamkan Wolo di kolam renang pribadinya. Setelah itu Levon mentranslate suara Wolo yang direkam melalui handphonenya. Di situ diartikan Wolo menyebut seseorang bernama Dimi. Setelah itu, Shimon datang ke rumah Wolo. Dia sangat murka atas kematian anaknya tersebut. Dia pun melihat rekaman CCTV dan menyuruh kedua putranya, Danya dan Vanko, untuk membalas kematian Wolo. Kembali ke Levon yang menghubungi temannya yang berada di kepolisian intelijen, untuk menanyakan tentang data seseorang bernama Dimi. Ternyata dia adalah seorang kapten Bratva. Jika Levon ingin menemui Dimi, dia harus menjadi pembeli sabu, dan masuk ke suatu bar bernama HTS di Joliet. Malam harinya Levon tiba di bar HTS. Dia bertemu seseorang bernama Dutch. Dutch adalah tangan kanan Dimi untuk di bidang penjualan sabu, sekaligus ketua geng motor. Dia juga mantan pasukan militer, sama halnya dengan Levon.
Dutch sepakat dengan harga yang diajukan Levon. Keesokan harinya Levon sudah menerima sabu tersebut di mobilnya lalu membuangnya. Kemudian Dutch kembali menghubungi Levon untuk bertemu seseorang. Levon pun dibawa ke hadapan Dimi. Di sana Levon kembali bertransaksi untuk membeli sabu Dimi, agar Dimi tak mencurigai bahwa misi Levon adalah mencari Jenny. Setelah dari tempat tersebut, Levon kembali melihat foto-foto Jenny sebelum diculik. Levon melihat seseorang mencurigakan bernama River di foto tersebut. Dia kemudian mengambil handphone Johnny yang diambil waktu di rumahnya. Levon tak sengaja melihat pesan dari River, yang menyuruh Johnny untuk menemuinya di bar HTS. Levon memantau dari dalam mobil yang ditutupi dedaunan. Namun dia terlihat di CCTV yang menggunakan infrared. Tak berselang lama Levon dikejar oleh Danya dan Vanco. Sampai tertabrak polisi, dia mengira polisi ini bisa membantunya. Namun Levon malah dipukul polisi sampai pingsan. Levon pun disekap oleh Danya dan Vanco. Saat Levon sadar, dia menghajar Danya dan Vanco dengan tangan terikat. Shimon sangat marah, karena kedua putranya tewas oleh seseorang yang tak ia ketahui identitasnya. Shimon mengadukannya kepada para petinggi Bratva yang bernama Yuri. Yuri menunjuk dua ajudannya bernama Karp dan Gundul, untuk membantu Shimon mencari Dimi dulu. Karena dia yang merekrut Levon, kemudian mereka bertiga mencari Dimi. Singkat cerita, Shimon ke tempat klubnya Dimi. Sesampainya di sana Dimi dihajar Gundul. Shimon pun bertanya siapa Levon tersebut, karena dia sudah membunuh dua putranya, beserta ayahnya Dimi. Dimi pun memberikan foto SIM milik Levon. Anak buahnya Shimon langsung melacak siapa Levon sebenarnya. Setelah mengetahui siapa keluarganya, mereka berdua menyerang Dr. Roth dan menyebabkan kebakaran di rumahnya. Sedangkan Levon sedang menjemput Mary ke sekolahnya. Saat mereka tiba di rumah, Levon dan Mary mendapati rumah kakeknya terbakar. Levon menolong Dr. Roth dan mengeluarkannya dari kebakaran. Setelah itu, Levon merasa kalau anaknya dalam bahaya. Dia kemudian pergi ke tempat temannya Gunni untuk menitipkan anaknya tersebut di sana. Levon berencana untuk menyerang Dimi. Kemudian Levon meminta beberapa senjata kepada temannya. Kemudian Levon menyerang tempat Dimi dan menghabisi anak buahnya. Dimi pun ditembak di tangannya. Levon pun bertanya di mana Jenny berada. Dimi disekap di mobil dan menunjukkan tempat Jenny disandera. Setelah sampai di sana, Dimi ditembak oleh Levon. Di sisi lain Dutch telah mengetahui bahwa Levon menyerang tempat narkobanya Dimi. Mereka pun menyuruh geng motornya untuk pergi dan membunuh Levon. Kembali ke Levon, yang masuk ke sebuah gudang dan mulai memburu dan menembaki orang-orang dalam gedung. Kekacauan dan baku tembak terjadi. Jenny berteriak untuk memberi kode kepada Levon, yang disekap oleh Viper dan Artemis. Geng motor Dutch datang dan ditembak oleh Levon. Kemudian Levon akhirnya bertarung melawan Dutch. Perkelahian dua mantan marinir terjadi sangat sengit. Namun akhirnya Levon berhasil menusuk Dutch. Karena sesama mantan marinir, Levon memberi penghormatan kepadanya, Tan. Levon kemudian mencari keberadaan Jenny yang memanggilnya, dan menembak orang-orang yang menyekap Jenny. Dan Viper pun dihabisi oleh Levon. Sementara Jenny berusaha mencekik Artemis menggunakan kakinya sampai tersungkur. Levon pun membuka ikatan tali di tangan Jenny dan membawanya keluar. Saat mereka hendak keluar, Levon dan Jenny ditembak oleh Karp dan Gundul tanpa henti. Namun dengan senjata canggihnya, Levon berhasil menembak Karp tanpa melihat, dan juga meledakkan si Gundul menggunakan granat. Levon pun membawa Jenny pergi dari tempat tersebut. Shimon yang melihat mereka pergi sangat kesal. Dia pun mengadukannya kepada Yuri. Namun Yuri memberitahukan ini di luar daripada bisnis, dan menyuruh Shimon untuk membiarkan mereka pergi. Levon kemudian membawa Jenny pulang dengan selamat kepada orang tuanya. Keluarga Garcia sangat berterima kasih kepada Levon. Kemudian Levon pergi untuk menemui putrinya Mary, yang berada di tempat temannya. Dia mencoba membangun kembali hubungan mereka, dan film pun berakhir.